Kata Nabi SAW, apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena patuh akan firman Allah. Sebagian ulama tafsir atau ulama hadis mengatakan mereka mengepakkan sayap sambil menundukkan kepala. Seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu rata. Hal itu memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata para malaikat, apakah yang difirmankan oleh Tuhan kita atau Tuhan kalian? Para malaikat sebagian lain menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ketika itulah setan-setan penyadap berita atau wahyu berusaha mendengarnya. Keadaan penyadap berita itu seperti ini, sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Lalu Sufyan menggambarkannya dengan telapak tangannya, maksudnya satu di atas satu gitu. Jinnya ini, syaitannya pada kumpul-kumpul, tumpuk-tumpuk sampai di langit untuk mencuri informasi dari langit. Sufyan tentu Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, ini perawi hadis. Kemudian dengan direnggangkan dan dibuka jari-jarinya. Jadi maksudnya dia menunjukkan kalau jin syaitan itu menumpuk 1, 2, 3 sambil meregangkan jari-jari. Ya, artinya mereka coba berusaha membentuk seperti tangga untuk ke langit. Maka ketika penyadap berita yang di atas mendengar kalimat firman itu, disampaikan kepada yang di bawahnya, kemudian disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Akan tetapi kadangkala syaitan penyadap berita itu terkena syihab atau meteor atau pecahan serpihan bintang sebelum sempat menyampaikan kalimat atau firman tersebut kepada penyihir, dan kadangkala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena syihab atau meteor tadi. Lalu dengan satu kalimat yang didengarnya itulah tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Padahal ini informasi dicuri dari langit. Mereka yang menjadi tukang sihir, mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah memberitahukan kita bahwa pada hari anu akan terjadi anu atau akan terjadi ini dan itu benar terjadi, sehingga dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengar dari langit. Tentu ada riwayat lain teman-teman sekalian, disebutkan dalam hadis yang setelahnya, An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah dan Al-Baihaqi juga dalam Al-Asma was Sifat. Apabila Allah yang maha suci dan maha tinggi hendak mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu itu, dan langit-langit bergetar dengan keras karena takut kepada Allah. Lalu apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat yang paling pertama mengangkat kepalanya adalah Jibril. Dan ketika itu Allah berfirman kepada Jibril apa yang dia kehendaki dari wahyunya. Sampaikan kepada Jibril semuanya tentang hukum-hukum dan apapun yang Allah inginkan. Kemudian Jibril melewati para malaikat di langit. Setiap kali dia melalui satu langit, malaikat penghuninya bertanya kepadanya, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kita wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, dia firmankan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril itu. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan yang telah diperintahkan Allah yang maha suci dan maha tinggi kepadanya. Ada juga riwayat yang serupa, kata Nabi SAW, kalau Allah menginginkan satu keputusan, maka Allah menyampaikan kepada pemikul arsy, malaikat pemikul arsy, 8 malaikat. Kemudian mereka pun bertasbih. Maka malaikat langit ke-7 karena mendengarkan tasbih tersebut juga ikut bertasbih. Lalu malaikat langit ke-6 mendengar tasbih malaikat langit ke-7, mereka pun bertasbih. Terus begitu sampai langit pertama di atas kepala kita ini. Setelah itu seluruh penghuni langit 7 lapis langit ini dari malaikat bertanya kepada malaikat pemikul arsy, apa keputusan Tuhan kami atau Tuhan kita? Maka mereka pun menyampaikan keputusan Allah. Termasuk keputusan Allah SWT adalah populasi manusia, populasi hewan-hewan, kadar udara, kadar air, segala macam yang rumit ini. Lalu kata Nabi SAW, disampaikanlah kepada para malaikat-malaikat tersebut, maka para malaikat di langit pertama saling menyampaikan tugas itu. Ini, itu, segala macam tugas, turunkan hujan di sana, panas di sana, bergantian musim, pohon yang berbuah-buah, segala macam. Maka para syaitan bersusun-susun sampai ke langit untuk mencuri informasi itu. Dan mereka menemukan seluruh penjuru langit dipenuhi malaikat yang memegang serpihan-serpihan bintang untuk memanah mereka. Maka ada di antara mereka yang terkena syihab tadi, meteor-meteor itu, kemudian mereka terbakar. Ada juga yang lolos, berhasil lolos. Yang berhasil lolos,
maka dia akan mendatangi rekan-rekannya dari dukun, peramal, penyamun, penyihir, lalu membisikkan kepadanya. Tapi riwayat ini begini bunyinya, si jin ini, syaitan ini menambahkan 100 kedustaan. Dari 100 berita yang disampaikan 99 dusta. Satu yang benar, itu pun yang benar karena mencuri informasi dari langit. Cuma dukunnya tertipu, dia pikir jin ini tahu yang gaib, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Jadi kalau dukun mengetahui ini sebenarnya mereka tobat itu. Karena sebenarnya yang mereka dapat informasi gaib yang mereka bahasakan dari jin itu dari 199 dusta. Nabi sudah sampaikan, dibumbuhi saja. Satu saja yang benar. Dan kalau kebetulan terjadi seperti yang satu itu, misalnya akan hujan di sana, akan mati di sana seseorang dan seterusnya, akan terjadi begini dan begitu, itu karena kebenaran informasi langit, bukan karena syaitannya tahu. Makanya jangan datangi orang-orang yang tidak pintar itu ya. Tidak boleh, harus berhenti. Orang-orang yang tidak normal ini jangan didatangi. Dan harus diganti julukannya, nggak boleh. Kok orang minta tolong sama jin, durhaka sama Allah, kita bilangin orang-orang pintar, dari mana? Dulu kan kalau dukun menakutkan, bahkan sampai banyak dukun dibakar dan selalu kesannya kotor ya, tidak mandi, ada kepala tongkat, tengkorak lah segala macam. Sekarang dukunnya sudah canggih-canggih, sudah ganteng-ganteng dukun, sudah dikemas dengan teknologi ya. Makin maju teknologi, maju juga dukunnya. Saya dilihatkan sama teman-teman peruqyah, mereka buat pelatihan ruqyah untuk mengajarkan ruqyah mandiri di beberapa tempat, kadang-kadang ada di hotel karena hallnya dibutuhkan, bukan hotelnya, untuk mengumpulkan massa. Ternyata dukun-dukun gak mau kalah, mereka juga buat pelatihan jadi dukun, bisa santet dalam sehari, dalam 2 hari. Ada fotonya, pakai spanduk pendaftaran, bayar mahal, agar bisa santet bayar sekian juta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini luar biasa gitu ya. Padahal kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya belum percaya, nggak diterima 40 hari sholatnya. Kalau bertanya percaya, kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Saya sudah pernah bilang Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberikan oleh Allah perangkat-perangkat alami. Perangkat alami kita, kalau kita mau buat lawan jenis suka, istri, suami, atau mungkin teman-teman, sederhana kok. Tatapan mata yang syahdu, ucapan tutur kata yang santun, jaman tangan yang ramah gitu kan. Baik, dermawan, peduli dengan orang, tidak mengambil haknya orang lain. Orang suka kok, alami. Nabi SAW tidak pernah pakai tenaga jin loh, tidak pernah. Padahal Nabi SAW diimani juga risalahnya oleh jin. Belum ada satupun riwayat disebutkan dalam peperangan Nabi SAW Nabi pakai jin. Jin kan tidak kelihatan oleh orang Quraisy, kan enak, suruh cekik aja, suruh bunuh kan bisa. Tidak pernah itu ada riwayat. Bahkan di perang Uhud Nabi SAW menyuruh sahabat motivasi perang, lawan, pakai pedang. Sampai Nabi SAW sendiri pecah gigi beliau, keningnya berdarah dan juga pipinya ketancap dengan besi yang pecahan besi dari topi besi beliau yang dipukul oleh Ibnu Qamiyah dengan pedang sehingga pecah tertancap di pipi SAW, berdarah. Nabi SAW sendiri alami itu. Manusia itu alam kita. Untuk apa lintas alam nih? Tidak usah lintas alam. Kita punya cara, kita punya bahasa tubuh manusia yang baik, kita punya perilaku akhlak yang baik. Itu kan perangkat semuanya. Kita sudah punya perangkatnya, tidak usah pakai perangkat yang lain. Dan perangkat itu paling aman, paling kuat, ya, paling sempurna. Maka orang yang membuat orang lain jatuh cinta dengan dia dengan foto dibawa ke orang-orang tidak pintar ini, itu tidak akan murni, tidak abadi. Orang diikuti dengan rasa ketakutan. Ya. Dia pikir suka, tapi karena terpaksa. Yang selalu syaitan lakukan adalah membayang-bayangkan, menentangkan dalam mimpi, gitu-gitu saja. Tapi pada saat dukunnya mati atau sihirnya tidak dibayar lagi, gitu kan, maka itu akan kendor. Makanya dia harus datang lagi ke dukun, perbaharui lagi, dan seterusnya. Ini semua hal-hal yang buruk yang tidak boleh sama sekali. Riwayat-riwayat ini sangat luar biasa, walaupun tidak banyak, tetapi sudah cukup membuka wacana kita. Tergantungan seseorang muslim kepada Sang Pencipta Allah dan tidak boleh bergantung kepada selainnya. Dan Allah SWT memiliki makhluk yang namanya malaikat. Mereka lebih kuat dari manusia, lebih banyak jumlahnya, dan mereka sangat tunduk dan takut kepada Sang Pencipta Allah. Bagaimana dengan kita manusia? Nggak ada gunanya. Komunikasi sama syaitan itu seperti orang yang rendah sekali pendidikannya. Nggak perlu sama sekali untuk itu. Yang ke-11 disebutkan pula dalam hadis bahwa syaitan-syaitan menyadap berita wahyu tersebut. Berarti mereka punya potensi untuk itu. Syaitan punya potensi untuk naik ke langit dan mendengar. Kalau Bapak Ibu pernah ikutin kajian sirah kami, saya pernah jelaskan tentang masuk Islamnya jin Nusaibin, jin dari wilayah Irak. Jadi waktu meninggalnya Abu Talib dan meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, maka Nabi SAW mulai dihina di Mekah. Jadi kalau sholat diolok-olok, dulunya cuma tokoh-tokoh Quraisy, sekarang karena sudah tidak ada pembelahnya, maka sampai budak-budak pun sahaya melempari Nabi dengan kotoran, mengejek-ejek Nabi SAW. Akhirnya Allah ingin menghibur Nabinya Muhammad SAW dengan 2 kejadian besar. Masuk Islamnya jin Nusaibin dan Isra dan Mi'raj. Hai Muhammad, kalau orang Mekah tidak mau beriman, saya kirim kepadamu jin yang beriman.
Nabi SAW dalam hadis sahih dikatakan jalan sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuju ke wilayah yang sekarang ada masjid jin. Ya. Sebenarnya bukan ada jinnya, tapi hanya mengenang kisah itu. Ya, kalau Bapak Ibu lagi umroh haji biasanya ada ditulis Saudi buat masjid, dinamakan Masjid Al-Jin. Bukan ada jinnya ya, tapi mengenang kisah ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan saya pun tiba di satu lokasi di sekitar Ma'lah dekat kuburannya Khadijah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW menggaris-garis dengan tongkat beliau dan memberikan isyarat jangan kau tinggalkan garis ini, jangan lewatin garis ini. Maka Abdullah bin Mas'ud saya pun melihat Nabi SAW jalan terus sampai sisa bayangannya. Sampai sisa bayangannya. Maka pada saat itu pun Nabi SAW membaca Al-Quran dengan suara keras. Lalu saya pun melihat orang-orang yang datang mengurumuni Nabi SAW menggunakan jubah putih, kepala mereka seperti kendi-kendi air. Abdullah bin Mas'ud melihat jin-jin pada saat itu. Lalu terus mengurumuni Nabi SAW sampai memenuhi dan Nabi SAW mengatur mereka dengan tongkat beliau. Dan saya takut Nabi ada apa-apa, saya pun berdiri mau membantu, lalu Nabi berikan isyarat dari jauh, jangan berdiri. Maka saya pun akhirnya tidak berdiri. Lalu Nabi SAW pun mengatur mereka lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran, setelah itu mereka bubar. Hilang semuanya. Lalu Nabi SAW balik mengatakan, hai Abdullah bin Mas'ud, itu saudaramu dari galangan jin yang datang beriman dari wilayah Nusaybin, dari wilayah Irak, gitu kan. Kemudian kalau kau lewatin garis tadi ini, maka mereka akan mengeroyokimu, hai Abdullah bin Mas'ud. Makanya saya kasih isyarat jangan. Jadi ada ya, hiburan Nabi SAW yang datang pada saat itu dengan masuk Islamnya jin Nusaybin, ya. Jin Nusaybin. Kemudian selanjutnya, jadi ini ada syaitan-syaitan menyadap wahyu dan ada juga jin-jin beriman. Sudah kita jelaskan di poin ke-11 tadi. Yang ke-12, cara mereka sebagian naik di atas sebagian yang lain, susun menyusun. Jadi artinya syaitan juga saling bantu-membantu, sebagaimana orang beriman dibantu, saling bantu-membantu satu sama yang lain. Yang ke-13, peluncuran syihab atau meteor untuk menembak jatuh syaitan-syaitan tersebut atau penyadap berita, sebagaimana kita sudah pernah jelaskan juga riwayat itu ya. Jadi serpihan bintang yang kita lihat itu meteor adalah serpihan anak-anak panah yang dihantamkan oleh malaikat kepada syaitan. Saya kembali tadi kepada jin Nusaybin, ada hal yang saya lupa tadi teman-teman sekalian. Pada saat itu waktu Nabi SAW lagi baca Al-Quran, rupanya jin-jin ini sebelum Nabi SAW diutus, beriman atau yang kafir, yang syaitan atau yang jin beriman, mereka memang sering naik ke langit mengambil informasi dari para malaikat, dan waktu itu belum dilarang. Dilarangnya setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka mereka keliling-keliling di muka bumi cari tahu apa sebabnya, pasti di bumi nih. Maka mereka pun menemukan Nabi SAW lagi baca Al-Quran, maka mereka saling memanggil satu sama yang lain. Kayaknya ini sebabnya nih kenapa langit ditutup. Nah akhirnya mereka pun beriman setelah itu. Ada di antara mereka yang beriman. Dan di alam jin sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, kalau mereka ada yang beriman dan di alam jin ada jihad, ada dakwah. Ya. Yang beriman namanya jin mukmin, yang kafir atau fasik namanya syaitan. Dan iblis kalau bukan sudah terlanjur minta sama Allah dipanjangkan umur, maka pasti sudah lama dibunuh oleh jin-jin beriman. Ya, makanya jin beriman dalam surah Al-Jin, surah nomor 72 dijelaskan, mereka berkata tentang iblis, wa kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan orang yang bodoh di antara kami, maksudnya iblis, telah berkata bohong tentang Allah Tuhan kami. Jadi memang sebenarnya mereka ada yang beriman. Yang ke-14, kadangkala syaitan penyadap berita itu terkena meteor sebelum sempat menyampaikan kalimat yang didengarnya, dan kadang-kadang juga sudah sempat menyampaikan ke telinga manusia menjadi abdinya atau hambanya sebelum terkena meteor. Ya. Lalu teman-teman tahu ya, itu dukun, peramal, penyamul, penyihir itu untuk minta satu hajat sama syaitan susah sekali itu. Susah, ritualnya banyak, pengorbanannya banyak. Sembeli darah lah, buat kemusyrikan lah, apalah segala macam. Pernah saya lihat cuplikan, ada satu dukun ketangkap di Saudi. Ini dianggap dukun terhebat dari Mesir waktu itu. Waktu ditangkap, ditemukan di tempat prakteknya, saya lupa di kota mana di Saudi, tapi dia masuk di situ ditangkap, ada banyak burung merpati yang diikat kakinya, yang diikat sayapnya, apalah macam batu segala macam. Maka itu namanya uqad. Dukun itu paling suka mengikat-ikat. Makanya kita bilang misyarri naffatsati fil uqad. Kita minta agar jauh dari tiupan nenek sihir yang uqad, yang dia ikat-ikat. Biasanya kalau kita temukan, kalau habis ruqyah rumah kita temukan ada tertanam di ruqyah misalnya ada keluar, itu biasanya cirinya kayak kain kafan, selalu ada
simpulnya. Disimpul, lewat lagi, simpul lagi. Nah ini uqad namanya. Itu kalau ditemukan kita harus buka itu uqadnya. Dibuka sambil bacain surah Al-Falaq atau An-Nas. Baru kemudian dibakar. Karena itu yang mengikat. Ya, ada orang subhanallah susah melahirkan gara-gara diikat seperti itu oleh mereka. Orang-orang yang jahat ini. Ya. Seperti itulah. Subhanallah itu ketangkap, maka dia sempat heran. Dia bilang sama orang-orang yang menangkapnya dari para ulama, ada memang khusus ditugaskan untuk itu. Dia bilang, bagaimana kau bisa tangkap saya? Padahal saya ini dukun yang paling hebat. Semua wilayah ini saya sudah kirim jin-jin, setan-setan. Anggota saya yang saya bayar gitu. Saya sudah kirim semuanya. Maka kata dia, kamu terlalu bodoh kata syekhnya. Kamu terlalu bodoh untuk berpikir situ. Cukup satu hadis saja saya jawab kamu. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya membaca Bismillah, tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal, berserah diri kepada Allah, tidak ada dan kekuatan kecuali milik Allah. Kata Nabi SAW, semua syaitan yang menemuinya akan berkata pada teman-temannya, orang ini nggak bisa kita ganggu. Karena sudah Allah lindungi. Saya baca itu saja sudah cukup. Belum lagi banyak rahasia zikir yang saya baca. Saya nggak usah sampaikan kepada kamu. Maka setelah itu, teman-teman namanya ini kelompok Hay'a Anil Ma'ruf, Hay'a Amil Ma'ruf Nahi Mungkar. Di Saudi itu ada kementerian sendiri. Khusus penyeru kepada kebaikan, pelarang dari kemungkaran. Kalau teman-teman lagi umrah atau haji, biasanya kalau musim pas tiba waktu sholat ada mobil lewat tuh. Ada kerangkengnya biasanya. Dia pakai mic. Kamu yang di sana sholat. Hey, yang di atas tuh. Dipermalukan orang gitu. Dia keliling pasar, kalau masih ada yang buka denda. Kalau buka lagi sholat 100.000 rial dendanya. Boleh, tutup. Kalau ketangkap yang kedua kali, tidak ada lagi izin usahanya. Selesai. Ini kelompok kuat sekali di Saudi ini. Nah ditangkaplah dukun-dukun. Lalu apa disuruh praktekin? Coba kamu praktekin sekarang. Bagaimana kau panggil syaitanmu itu? Saya lihat sendiri cuplikannya. Dia pakai baju merah. Dukunnya itu kemudian dia bawa cambuk kuda. Dia bilang saya terus panggil-panggil nama syaitan dan saya cambuk badan saya. Pada saat badan saya sudah mulai mengeluarkan darah, sudah kesakitan, baru saya dengar suara. Seperti saya diilhamkan. Untuk begini dan begitu. Kadang-kadang untuk meminta satu permintaan itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Korbanin darah ayam sekian, apalah segala macam gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita faham ini teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwasanya dengan Allah SWT sangat mudah. Hadap kiblat, bahkan kita lagi duduk bisa berdoa kepada Allah SWT. Tinggal mulai dengan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat kita. Selesai konsepnya. Itu kan? Sederhana sekali.